Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الآية. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di bulan suci Ramadan, hari kedua, dan ntar malam insyaallah kita akan laksanakan tarawih malam ketiga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur Masjid Darul Ilmi PTIK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan ada suatu malam yang sangat mulia. Saya tidak menyebut satu malam karena banyak dari ulama-ulama yang kasyaf menyebutkan terjadinya Lailatul Qadar itu bisa beberapa kali dalam satu bulan. Surat Al-Qadar itu menjelaskan tidak berapa kali terjadinya Lailatul Qadar, tetapi menyebutkan, menjelaskan tentang peristiwa agung di dalam bulan Ramadan. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk puasa, diceritakan ada seorang Bani Israel yang gagah kuat, ibadah kepada Allah pun semalaman suntuk tidak tidur, kemudian dilanjut dengan siangnya dia berperang di jalan Allah selama kurang lebih 1000 bulan, berarti sekitar 83 tahun. Melihat hal itu, Rasulullah mikir, umatku kira-kira mampu enggak ya 5 kali dalam sehari saja sholat, terkadang banyak yang bolong-bolong. Akhirnya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah suatu malam yang sangat mulia, yang apabila kita ibadah semalaman, maka Allah menulis kita itu seperti alfi syahr, ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih berarti 83 tahun kita ibadah. Cuman kita raih dalam satu malam. Lah, yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Diceritakan oleh Rasulullah, terkadang malam pertama Ramadan sudah turun. Nah, kalau sudah turun kemarin,
Kalau kita berpendapat cuma 1 malam, kita kehilangan karena nggak sempat melek barangkali. Lah antara malam ketiga disebutkan oleh Rasulullah itu malam ganjil terjadinya Lailatul Qadar. Jadi antar malam kita bersiap-siap menyambut tamu yang agung. Kita ini makhluk bumi mau kedatangan tamu yang agung berupa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh komandannya namanya malaikat Jibril alaihi salam. Lah, kira-kira sebagai tamu, sebagai penerima tamu yang baik, apakah sebelum datang tamu kita siapkan segala macam, prasmanan kita siapkan, kemudian tenda kita siapkan, sound system kita siapkan dan sebagainya, seperti kita menyambut tamu, kita menyambut Pak Riko, kita siapkan semuanya, atau kita biarkan saja tamu datang baru kita siapkan tendanya, siapkan makanannya. Ya, kelamaan. Apalagi ini tamu yang agung dari penduduk langit yang jauh di sana, utusan oleh Allah sendiri, maka kita sebagai tamu yang baik adalah menyiapkannya sebelum mereka datang. Nyiapkannya bagaimana? Dari malam setelah kita buka, maka kita siap-siap menyambutnya. Bagaimana cara menyambutnya? Mereka tidak butuh makanan sate atau sejenisnya, tetapi mereka butuh kita menyambutnya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah sampai semalaman, sampai kita sahur. Itu yang harus kita sambut. Yang banyakan adalah masuk masjid, tidur, kemudian jam 3 bangun. Ya bagus, tetapi itu kurang tepat. Kecuali kalau kita tahu, oh nanti datang. Kita kan nggak tahu. Maka kita menyambutnya semalam suntuk, kita melek mengharap ridha Allah Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau disebut sebagai penerima tamu yang baik. Jangan-jangan ketika kita baru bangun, tamunya sudah hilang. Tamunya datang, kita lagi tidur. Jam 3, setengah 3 kita bangun, ternyata jam setengah 2 tamunya datang. Lah, lari. Lah ini yang harus kita persiapkan benar. Malam-malam ganjil kita usahakan untuk bergadang. Masa kita Liverpool sama MU kalau main kita nggak tidur itu semalaman siapkan kacang, siapkan kopi dan sebagainya. Ini Allah beri keringanan kepada kita. Kita tidak mampu ibadah seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, semalaman suntuk ibadah, kemudian siangnya berjihad fisabilillah. Hanya semalam yang dimau oleh Allah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Lailatul Qadar. Kenapa di pertama bulan ini kita sampaikan? Karena kita menganggapnya Lailatul Qadar itu hanya sekedar hal yang remeh, kemudian tidur dulu baru itu. Tidak seperti itu, hadirin. Jadi kita benar-benar persiapkan benar sehingga kita ibadah semalaman dinilai oleh Allah seperti ibadah 83 tahun. Belum tentu tahun depan kita mendapatkan Ramadan. Maka kita anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semua. Sehingga kita bersungguh-sungguh dalam mencapainya. Oleh karena itu,
malam ketiga nanti mari kita berzikir, munajat kepada Allah dimanapun tempat. Sebagai satpam berzikir kepada Allah dalam hatinya. Seorang nelayan di laut zikir kepada Allah. Pedagang zikir kepada Allah dan seluruh alam akan menyambutnya. Lah, tanda-tandanya bagaimana ketika Lailatul Qadar ini datang? Biasanya yang disebutkan dalam kitab-kitab itu adalah seandainya ada hujan, maka maghrib itu sudah hujan berhenti. Kenapa? Hujan itu kalau menurut orang kasyaf itu adalah pertanda alam menyambut kehadiran tamu yang agung. Malaikat pada turun, alam bergembira ditandai dengan hujan turun. Tetapi ketika masuk maghrib, hujannya berhenti, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang bergerak, semua pada tunduk kepada Allah, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Itu tanda-tandanya. Mari kemudian paginya matahari akan bersinar dengan indahnya. Mata kita melihat matahari pada jam 7, jam 8 itu masih kelihatan bulatnya. Itu tanda-tanda malaikat pada malam harinya turun ke bumi ini. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita persiapkan, kita jangan menganggap pada akhir 21 ke atas Lailatul Qadar, tetapi kita mencarinya dari sekarang, kita persiapkan. Malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh, malam 9, yang ganjil-ganjil kita siapkan. Mudah-mudahan Allah berikan karunia Lailatul Qadar kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.